tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid An-Nur rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah melalui kesempatan khutbah Jumat yang waktunya masih singkat ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah ayyutar fala yusyar wa yustar fala yufar wa yudhkar fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah yang pertama ayyutar, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu takwa Allah wa yustar, selalu bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah adalah wayudhkar fala yunsa, orang yang dalam hidup selalu ingat, selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membangun kehidupan dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran berharga yang diajarkan oleh Allah di Al-Quran. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim membangun kehidupan dari nol. Dia rawat dan dia jaga kehidupan, dia bangun peradaban. Pertama, Nabi Ibrahim adalah sosok contoh bagi orang yang membangun kehidupan dengan keimanan, keyakinan kepada Allah. Abun muwahhidin, bapaknya orang yang yakin kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim membangun kehidupan dengan bertumpu pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, tunduk dan patuh mengabdi beribadah kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim sukses membawa dan mengantarkan generasinya menjadi generasi yang betul-betul yakin kepada Allah, kemudian hidup mengabdi beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, menyelamatkan generasinya dari jalan kehinaan, dan dia tetap menjaga dan merawat hidup dalam kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Perhatikanlah ayat Al-Quran ini. Ketika Nabi Ibrahim dari Irak berpindah ke Palestina, dan kemudian dia bawa keluarga kecilnya, berangkat dari nol ke tempat baru, asing, panas, tandus, gersang, namanya Bangka, angin darah, tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali berterbangan burung-burung pemakan bangkai. Tetapi Nabi Ibrahim yakin kepada Allah atas apa yang dia perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi jalan keyakinannya, dan itu yang diajarkan dan ditanamkan kepada keluarga dan anaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim menempatkan di tempat itu, Nabi Ibrahim berdoa, wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan doa pertama yang dimunajatkan kepada Allah, agar kehidupan yang dia bangun itu betul-betul kehidupan yang aman, yang tentram, yang damai. Jangan sampai keluarganya diganggu orang jahat, jangan sampai keluarganya diganggu binatang buas, dan itu doa diijabah oleh Allah. Bagaimana kehidupan dibangun untuk kita bisa mensinergikan semua potensi untuk bisa mewujudkan lingkungan yang indah, lingkungan yang aman. Pelajaran pertama. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarat, minta dianugerahi rezeki oleh Allah, tidak kekurangan apapun, diberikan oleh Allah limpahan rezeki dari beraneka macam buah-buahan. Dan itu disadari oleh Nabi Ibrahim ketika
yakin dengan setiap apapun yang dilakukan ini adalah bagian dari kelanjutan keberlangsungan kehidupan, tidak hanya sekedar bahagia di dunia, tapi kebahagiaan berlanjut di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Para jamaah, itulah jawabannya. Maka betul, Ibu Hajar memang tidak berpangku tangan. Dia berpayah-payah berjuang dari Sofa ke Marwah, menjadi nampak tilas ibadah haji, dan itu menjadi catatan penting. Sejak itu peradaban kehidupan berubah. Kabilah-kabilah yang selama ini tidak menoleh di tempat itu, sekarang singgah di tempat itu, mengambil air zam-zam sebanyak-banyaknya untuk perjalanan panjang mereka, dan tidak sedikit mereka yang jatuh cinta di tempat itu dan menetap untuk selamanya, sehingga Makkah berubah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Itulah kehidupan dalam ridho dan rahmat Allah. Dan yang kedua yang kita bisa catat adalah, panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-27, surat An-Naml ayat 15, 16, 17, 18 dan 19. Di ayat 19 itu ada doa luar biasa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana betul-betul kita bisa menikmati dan merasakan hidup dalam ridho dan rahmat Allah. Doa yang dimunajatkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Dan yang menarik, di ayat 15 kita renungkan, walaqad atayna Daud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Di ayat 15 ini kita semua tahu Nabi Daud itu diberi kekuasaan yang besar, raja di raja, kekuasaannya luas. Nabi Ibrahim, Nabi Daud diberikan kekayaan yang tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Daud diberikan segalanya, tapi yang terpenting di ayat ini Allah ajarkan kepada kita, dari semua yang diberikan oleh Allah itu, yang terpenting kenikmatan besar itu berupa ilmu. Terbukti walaqad atayna Daud wa Sulaiman ilma. Sungguh saya telah berikan kepada Daud dan Sulaiman, tidak yang lain-lain yang disebut, tapi ilmu. Kenapa? Sebab dengan ilmunya itu mengantarkan pemiliknya, membawa kekayaannya menuju kemuliaan. Sebab dengan ilmunya itu membawa yang punya kekuasaan menuju kemuliaan. Tidak sedikit orang yang diberikan kekayaan berlimpah, ternyata kekayaannya tidak mengantarkan menuju kemuliaan, dia jatuh ke dalam kehinaan. Korun misalnya. Tidak sedikit orang yang diberikan kekuasaan, justru dia tidak mulia, tapi dia dihinakan, dibenamkan oleh Allah di Laut Merah, seperti contohnya Fir'aun. Maka di ayat ini sungguh Nabi Daud sukses, sungguh Nabi Sulaiman sukses. Apa yang mengantarkan kesuksesan? Dari semua yang diberikan oleh Allah itu, Allah mengantarkan derajat yang tinggi. Sehingga Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang dengan ilmu itu mengangkat menuju derajat kemuliaan. Panjenengan bisa baca di Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayatnya ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yus'a 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la'afuna. Sampaikan Muhammad, ikuti petunjuk Allah, taatlah kepada Allah dengan Al-Quran, atau kalian hidup suka-suka semau kalian. Tidak ada beda bagi Allah. Tapi catat dan ingat, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, orang-orang terdahulu, idza yusla alaihi, jika dibimbing oleh Allah, dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, dia memilih kemuliaan. Apa memilih kemuliaan? Yaghfiruna lil adqani sujada. Mereka taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di ayat 15 surat ke-27 itu jelas,
Dengan ilmu itu Nabi Sulaiman mulia. Apa buktinya? Waqala, Nabi Sulaiman kemudian berkata apa yang dikatakan, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan fadilah, yang telah memberikan keutamaan dibandingkan dengan hamba-hamba mukmin yang lain. Yang lebih menarik ayat 16 Allah tegaskan, wa warisa Sulaiman Daud, mewarisi Nabi Sulaiman dari Nabi Daud. Coba kalau kita renungkan, dalam kehidupan orang bicara warisan selalu terfokus pada harta. Tetapi warisan yang paling berharga yang Allah ingatkan dan Allah ajarkan kepada kita, ada kekayaan berharga yang warisan ini jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar harta kekayaan. Apa itu? Yaitu mewariskan kepada anak dan keturunan kita bagaimana mengerti bahwa hidup ini ibadah kepada Allah yang dilandasi dengan ilmu. Panjenengan bisa bersani di Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu, didik kepada anak dan istrimu. Makna perintah tidak hanya main tunjuk, tapi makna perintah itu mendidik, mengajarkan, menanamkan, memberikan contoh dan keteladanan kepada anak dan keturunan kita. Tentang apa? Tentang beribadah kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha, dan sabar di dalam melaksanakan. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa, aku tidak minta salat, aku tidak minta apapun darimu. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki sedikit pun darimu. Nahnu narzuquk, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatu littaqwa, akibat baik itulah yang aku hadirkan untuk kehidupan orang-orang yang memilih jalan takwa, jalan kemuliaan. Maka para jamaah rahimakumullah, terbukti bahwa Nabi Daud tidak hanya sukses mewariskan harta kekayaan, tidak hanya sukses mewariskan kerajaan kekuasaan, tapi yang lebih sukses, Nabi Daud mewariskan sesuatu yang berharga kepada anak keturunannya. Tentang apa? Rasa kagum kepada Allah. Kemudian mengerti hidup ini ibadah dan menyelamatkan hidupnya dari jalan kehinaan, memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mana buktinya? Waqala, Nabi Sulaiman berkata, di ayat ini Allah tunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayri, saya diberikan kemampuan mantiqat tayri. Mantiqat tayri itu bahasa burung. Bahasa burung itu tidak hanya sekedar Nabi Sulaiman bisa bercuap-cuap berkomunikasi dengan burung, tapi makna bahasa burung itu kalau menurut ilmu modern sekarang, neuroscience, komposisi otak yang diberikan oleh Allah, ini ada namanya neokortex, ada namanya limbic system, ada namanya gastro. Orang bicara tentang otak kiri, otak kanan, ada otak tengah namanya meningocephalon, disambung dengan miliatan saraf-saraf yang luar biasa namanya dendrit, yang itu kalau digunakan akan muncul yang namanya neuron-neuron, dan itu menunjukkan kecerdasan beragam. Salah satu kecerdasannya adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa, kecerdasan berkomunikasi. Nabi Sulaiman diberi keistimewaan kecerdasan berkomunikasi, sehingga Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi di level apapun, bisa bicara dengan orang-orang kelas bawah yang butuh kehangatan, butuh perlindungan, butuh pertolongan, butuh kasih sayang, bukan ancaman, intimidasi, gusur, dan segala aksi kekerasan. Sangat humanistik, pendekatan manusiawi yang sangat indah. Mampu Nabi Sulaiman membahasakan setiap persoalan dengan sangat jitu. Nabi Sulaiman juga bisa bicara dengan kelompok middle, kelompok tengah, yang bisa berkarya dengan sebatas kemampuan potensi-potensi. Nabi Sulaiman juga bisa bicara dengan high class, kelompok-kelompok pembantu-pembantunya yang diajak berunding dengan hal-hal yang sulit, yang bicara tentang kebijakan-kebijakan yang resiko
luar biasa, dan itu bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman dengan sangat baiknya. Bagaimana dia bicara dengan angin, bagaimana bicara dengan air, nikmat yang diberikan oleh Allah betul-betul membawa kebaikan dan keberkahan, sehingga masyarakat bangsa yang dibangunnya digambarkan di Al-Quran itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika tidak mampu mengkomunikasikan tanah yang diberikan oleh Allah, bukan jadi nikmat dan barokah, jadi bencana, menjadi tanah longsor, menjadi tanah gusur, menjadi tanah sengketa, air yang mestinya nikmat menjadi air banjir, menjadi air terkontaminasi, dan berbagai problem-problem kehidupan. Kenapa? Sebab mereka tidak mampu mengkomunikasikan itu. Dan Quran, terjemahan dari Mantiqut Tayri, bahasa burung. Kenapa yang dipilih burung? Sebab burung itu mewakili keragaman bahasa. Burung dinilai bukan hanya sekedar bentuknya, indah warna burungnya, tapi suaranya. Dan di Quran, warisan yang paling berharga adalah komunikasi yang paling indah. Apa komunikasi yang paling indah? Panjenengan bisa bersani Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wa yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya setiap orang tua mewariskan kepada anak dan keturunannya, jangan sampai anak-anak dan keturunannya ini lemah keadaannya. Maka setiap orang tua wajib hidup dalam kemuliaan. Falyattaqullah, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yang wajib diwariskan kepada anak dan keturunan kita, qawlan sadida, perkataan yang benar. Seindah-indahnya komunikasi adalah kejujuran. Jangan pembohong, jangan berdusta, jangan penipu. Inilah yang diajarkan. Maka Nabi Daud sukses mengajarkan dan menanamkan itu kepada Sulaiman anaknya, sehingga Nabi Sulaiman dengan sangat luar biasa menyampaikan maklumatnya kepada setiap orang. Ya ayuhan nas ulimna mantiqut tayri, saya diberikan kemampuan mantiqut tayri, bahasa burung, wa utina min kulli syai', dan saya diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahul fadlul mubin, sungguh ini satu karunia yang nyata. Dengan itu kemudian Nabi Sulaiman bisa menata, bisa mengatur, bisa mengelola hidup dan kehidupan betul-betul dalam ridho dan rahmat Allah. Mana buktinya? Panjenengan ikuti ayat berikutnya. Apa yang diajarkan Allah? Wa husira li Sulaiman, masya Allah, diatur oleh Nabi Sulaiman, ditata oleh Nabi Sulaiman, dikelola oleh Nabi Sulaiman. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzalun. Potensi-potensinya, junud itu tentara, tapi makna di balik itu adalah kekuatan potensi anugerah yang diberikan oleh Allah. Dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari bangsa burung. Yang menarik, ayat ini ditutup dengan pernyataan fahum yuzalun, dalam satu tatanan yang betul-betul tertib. Dalam ilmu manajemen modern, maka kita menemukan dua hal. Satu, Nabi Sulaiman sukses sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai raja. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Nabi Sulaiman sukses dalam tata kelola, mengatur, manajer, sebagai memilih setiap potensi-potensi yang diberikan oleh Allah. Dan itu jelas ditunjukkan oleh Allah. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzalun. Betul-betul rakyat ini merasakan kenyamanan, ketentraman, jauh dari kezaliman, yang dirasakan keadilan. Mana buktinya? Ayat selanjutnya panjenengan bisa ikuti. Hatta idza atau ala wadi namli, sampai di lembah semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut betina. Semut ini kemudian kasih komando di lembah semut itu, teriak-teriak kepada kumpulan ribuan semut di lembah itu. Dan apa yang dikatakan? Ya ayuhan naml kulu masakinakum, saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kamu. La ya'timannakum Sulaiman, supaya kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman.
wa juluduhu, dan tentara-tentaranya, fahum la yash'urun, sebab mereka tidak menyadari. Semut ini ketika ada digelar pasukan Nabi Sulaiman yang sedemikian besar, maka Ratu Semut, the Queen, memberikan komando kepada bangsanya, bangsa semut, untuk masuk ke dalam sarang-sarang mereka supaya mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la ya'timannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Tahu situasi itu, Nabi Sulaiman menunda perjalanannya. Ditunggu sampai mereka semua nyaman, aman, tentram masuk ke sarang-sarang mereka. Sampai betul-betul situasi aman, ditunggu oleh Nabi Sulaiman. Dan kemudian inilah hikmahnya, Nabi Sulaiman kemudian menengadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum, Nabi Sulaiman tertawa, bukan menghina dan melecehkan, tapi menyadari diri dengan penuh rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah. Kemudian Nabi Sulaiman melanjutkan dengan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, bimbing, ilhamkan kepada kami an ashkura, supaya dalam hidup ini kami Engkau catat sebagai hamba yang pandai bersyukur. An'amta alayya, bersyukur karena segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa ala walidayya, dan bersyukur atas segala kenikmatan yang kami nikmati dan kami rasakan, yang kami sadar itu semua mengalir lewat jasa ibu bapa. Kesuksesan yang kami dapatkan di titik manapun, sungguh itu bukan kesuksesan saya, tapi kesuksesan kedua orang tua saya. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur sempurna. Anishkurli wali walidayya, bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Jadikan ya Allah semua yang kami lakukan dicatat menjadi amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkan bi rahmatika, dengan rahmat-Mu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat untuk hidup dan kehidupan kita, sehingga semua yang kita lakukan dicatat menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikanlah kita semua menjadi hamba-hamba yang istiqomah di jalan kebenaran. Mudah-mudahan cita-cita kemuliaan dan kebahagiaan kita, lebih-lebih anak keturunan kita, cita-cita kemuliaan yang mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dan dibahagiakan di dunia, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Untuk menutup khotbah yang saya sampaikan, ada doa yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana supaya betul-betul kita bisa menikmati keberkahan kehidupan sebagai kehidupan yang penuh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan doa singkat, Allahumma ja'al awwala hadza yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahim. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salaha. Ya Allah, jadikanlah sejak permulaan hari, dalam spektrum pergantian hari, dalam kesempatan umur sejak dilahirkan, sejak saya terlahir sebagai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, secara syar'i, akil balik, ngerti ibadah, ngerti maksiat, ngerti halal, ngerti haram. Tolong ya Allah, catat semua yang kami lakukan ini, tidak ada yang sia-sia. Engkau hitung sebagai kebaikan, Engkau hitung sebagai amal soleh. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salaha. Yang kedua yang diajarkan apa? Wa awsatuhu falah. Jadikan ya Allah apa yang sudah kami lakukan ini, apa yang sudah kami tempuh untuk
segala pengabdian ibadah kami, untuk segala kebaikan di keluarga kami, di masyarakat, segala apa yang kami lakukan, semua itu ya Allah, tolong ya Allah, jadikan pembuka apa? Pembuka falah, pembuka kemenangan, pembuka kejayaan, pembuka kesejahteraan. Dan yang ketiga, wa akhiruhu najah. Dan jadikan ya Allah, ketika kesempatan umur ini sudah berakhir, ketika sudah menjelang ajal, ketika mau sakaratul maut, ketika kami mau menghadap kehadirat-Mu ya Allah, tolong ya Allah, semua yang kami lakukan ini betul-betul menjadi pembuka. Pembuka apa? Najah, kesuksesan. Dan tidak ada kesuksesan hidup kecuali kita bisa menikmati dan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan kehidupan di dunia, dan kemudian berlanjut dalam kesempurnaan kebahagiaan hidup di akhirat. Kita selamat dari siksa kubur, kita selamat dari azab api di neraka, dan kita dimuliakan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fillahi haqqa jihadihi. Katabarahum Rabbuhum bisa dunya wa syahadatul ukhra yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bi dzalika irsalan wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala warḍallahu an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa alihi wa ashabi nabiyyika ajma'in wa 'alal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahmat dan rahim-Mu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya pada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Engkau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solehah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah, bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i